Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan kece. Ketemu lagi dengan Ibu Hutapia di sini, tentunya dengan materi kita yang ketiga, yaitu barisan dan deret geometri. Iya, barisan dan deret geometri yang kita pelajari dalam hal ini ada tiga, yakni barisan geometri, kemudian yang kedua deret geometri, dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke topik pertama ya anak ibu, yaitu mengenai barisan geometri. Iya, seperti biasa harus kita pahami dulu apa definisi dari barisan geometri. Oke, barisan geometri itu anak ibu, barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap ini biasanya dinamakan dengan rasio. Atau pengertian singkatnya adalah barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap antara dua suku yang berurutan. Oke. Nah, sementara rasio itu sendiri atau perbandingan itu disimbolkan dengan R kecil dan dirumuskan dengan R sama dengan UN per UN kurang 1, atau R sama dengan suku ke N dibagi suku ke N kurang 1. Oke. Nah, bentuk umum dari barisan geometri itu juga lanjutan dari bentuk umum barisan bilangan. Kalau tadinya barisan bilangan bentuknya adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN, maka di barisan geometri U1-nya berubah jadi A, U2-nya berubah jadi AR, U3-nya berubah jadi AR kuadrat, U4-nya AR pangkat 3 dan UN-nya AR pangkat N kurang 1. Sehingga bentuk umum barisan geometri itu menjadi A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4 dan seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1 ya. Nah, sehingga rumus suku ke N-nya menjadi UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 atau UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, N itu banyaknya suku, dan UN itu adalah suku ke N. Nah, seperti biasa, supaya kami lebih paham, selalu ibu kasihkan contoh. Nah, lihat contoh sederhana yang berikut. Tentukan suku pertama dan rasio, serta suku ke-10 pada barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Kita jawab sama-sama anak ibu. Ya, perhatikan ya. Nah, pertama sekali kita buat dulu barisan geometri yang sudah dikasih tahu. Ingat, tadi di soal sudah dikunci bahwasanya ini barisan geometri. Berarti kamu sudah pasti punya rasio, ya. Nah, setelah kita buat barisannya adalah 1, 3, 9, 27. Maka 1 di sini menjadi suku pertama atau kita simbolkan dengan A kecil. Kemudian 3 menjadi suku kedua, 9 menjadi suku ketiga, dan 27 menjadi suku keempat. Nah, otomatis suku pertamanya sudah kita dapatkan, yaitu 1. Nah, kemudian permintaan soal adalah rasio. Rasio, seperti tadi yang ibu jelaskan, rasio itu rumusnya adalah UN per UN kurang 1 atau suku ke N per suku ke N kurang 1. Nah, kalau kita jabarkan, maka rasio itu didapatkan dari perbandingan U2 per U1 harus sama dengan U3 per U2 harus sama dengan U4 per U3. Nah, ibu, walaupun dia sudah dikatakan di atas dia merupakan barisan geometri, supaya kamu lebih paham mencari rasio, maka ibu buatkan seperti ini penjabarannya. Oke? Maka kita dapatkanlah bahwa rasio pada barisan bilangan geometri ini adalah 3 per 1 harus sama dengan 9 per 3 dan harus sama dengan 27 per 9. Nah, kita cari hasilnya. Ya, sama-sama 3 ya anak ibu ya.
U1 per U2 nya juga hasilnya 3, U3 per U2 nya juga 3, U4 per U3 nya adalah 3. Maka rasionya adalah 3 ya. Nah, selanjutnya kita disuruh cari suku ke-10. Iya, suku ke-10. Berarti kita gunakan rumus suku ke N. Ingat kembali rumus suku ke N tadi, di mana rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. A kali R pangkat N kurang 1. Berarti kalau ditanya U10 itu kita peroleh dengan 1 kali 3, R-nya 3 ya, pangkat 10 kurang 1. Maka hasilnya menjadi 1 kali 3 pangkat 9. Nah, U10-nya adalah 3 pangkat 9. Kalau kita cari hasilnya, maka suku ke-10 itu adalah sebesar 19.683. Demikian anak ibu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut materi kita. Iya, kita masuk sekarang ke bagian kedua pada topik kita ini, yaitu mengenai deret geometri. Deret geometri adalah jumlah berurutan dari suku-suku dari suatu barisan geometri yang disimbolkan dengan SN. Iya, ingat kembali deret itu artinya jumlah. Maka deret geometri adalah jumlah berurutan atau jumlah keseluruhan dari setiap suku pada barisan geometri ya. Disimbolkan dengan SN. Nah, bentuk umumnya anak ibu, deret bilangan biasanya bentuk umumnya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya tambah UN. Maka deret geometri bentuk umumnya menjadi A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 dan seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1. Oke. Seperti biasa anak ibu keterangannya sudah ingat ya. A itu ada suku pertama, R itu rasio, N itu banyak suku, dan UN itu suku ke N. Nah, apabila anak ibu kasih contoh ini ya, ada 2 ibu kasih contoh untuk menekankan bentuk dari deret geometri ya. Apabila ada barisan geometri bentuknya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka di deret geometri bentuknya itu menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Demikian juga kalau ada barisan bilangan 100, 50, 25 dan seterusnya, maka kalau dalam deret geometri bentuknya menjadi 100 tambah 50 tambah 25 tambah dan seterusnya. Jadi anak ibu, barisan geometri selalu dihubungkan dengan tanda koma, sementara deret geometri selalu dihubungkan dengan tanda tambah ya. Nah, anak ibu, rumus umum mencari jumlah n suku pertama atau mencari deret geometri ada 2 ya. Yang pertama, SN sama dengan A kali buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Nah, ini kita gunakan apabila rasionya atau R-nya lebih besar dari 1. Nah, yang kedua, rumusnya adalah SN sama dengan A kali buka kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini kita gunakan apabila rasionya lebih kecil dari 1 ya. Nah, keterangannya di sini anak ibu seperti biasa, A itu adalah suku pertama, rasio itu adalah R, N itu adalah banyak suku, UN itu suku ke N, dan SN itu adalah jumlah N suku pertama atau deret geometrinya. Nah, ada hubungan antara suku ke N dan jumlah N suku pertama ya. Ada hubungan antara suku ke N dan jumlah N suku pertama. Artinya ada hubungan antara suku ke N dengan deret geometrinya. Yakni hubungannya adalah UN itu diperoleh dari
SN kurang SN kurang 1 ya. Suku KN itu diperoleh dari jumlah N suku pertama dikurang jumlah N kurang 1 suku pertama. Oke. Nah, anak ibu, contoh yang ibu kasih di sini ada 2 kalau nggak salah ya. Kita lihat yang pertama. Diketahui barisan geometri 1, 4, 16, 64. Tentukanlah suku ke-8 dan jumlah 8 suku pertama. Kita bahas satu-satu ya anak ibu. Nah, dalam menyelesaikan soal ini boleh kamu buat seperti biasa yang ibu ajarkan, yakni diketahui, ditanya, lalu jawab. Nah, yang diketahui dari soal adalah barisan geometri, yaitu 1, 4, 16, 64, dan seterusnya. Nah, yang ditanya anak ibu ada 2, yaitu yang pertama suku ke-8 atau U8, dan yang kedua adalah jumlah 8 suku pertama atau S8. Nah, kita jawab. Kita tulis bentuk dari barisan geometrinya dulu, yaitu 1, 4, 16, 64. Nah, langkah pertama tentukan U1, U2, U3 dan U4. U1-nya adalah 1 ya, U2-nya 4, U3-nya 16 dan U4-nya adalah 64. Nah, karena soal sudah menyatakan bahwa barisan itulah barisan geometri, maka tentunya kamu langsung cari rasio ya. Salah satu dari penjabaran rumus rasio. Nah, ibu ambil yang U2 per U1. Masukkan U2-nya ya 4/1 ya. Maka rasionya adalah 4. Nah, setelah kita dapatkan rasionya, kita masukkan ke rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Nah, karena di bagian pertama ditanya suku 8, maka kita masukkan N-nya berarti 8. U8 sama dengan 1 kali 4 pangkat 8 kurang 1 ya, sama dengan 1 kali 4 pangkat 7 sama dengan 4 pangkat 7 ya. 4 pangkat 7, maka hasilnya kita peroleh adalah 1 kali 16.384. Maka suku ke-8 ya anak ibu, setelah kita dapatkan tadi suku ke-8-nya atau U8-nya, sekarang kita kerjakan bagian B-nya. Jumlah 8 suku pertama atau S8. Ya anak ibu, kembali perhatikan barisannya, yaitu 1, 4, 16, 64. Nah, dari barisan itu A-nya adalah 1, R-nya 4. Nah, karena R-nya 4 yang artinya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu SN sama dengan A kali buka kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 ya. Kita masukkan nilai A, R, dan N-nya, sehingga kita dapatkan S8 sama dengan 1 kali buka kurung 4 pangkat 8 kurang 1 per 4 kurang 1. Sehingga kita dapatkan, karena 1 tidak mempengaruhi hasil perkalian, maka satunya langsung hilang. Maka hasilnya menjadi 65.536. Ini hasil dari 4 pangkat 8 ya, dikurang 1 per 3 ya. Kita dapatkanlah S8 sama dengan 65.535 per 3. Nah, hasilnya S8 sama dengan 21.845. Jadi, jumlah 8 suku pertama dari barisan geometri 1, 4, 16, 64 adalah 21.845. Demikian anak ibu contoh pertama, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, soal pada contoh yang kedua, tentukanlah rasio suku keempat dan jumlah 4 suku pertama dari barisan geometri 100, 50, 25, dan seterusnya.
Iya, kita bahas anak ibu. Yang pertama sekali kita buat apa yang diketahui. Ya, yang diketahui tentunya barisannya ya. Barisan geometrinya 100, 50, 25 dan seterusnya. Nah, yang ditanya ada berapa hal yang ditanya anak ibu? Iya, ada 3. Yang pertama adalah rasio atau R, yang kedua suku keempat, dan yang ketiga adalah jumlah 4 suku pertama atau S4. Iya, tanpa berlama-lama kita jawab satu persatu anak ibu. Seperti biasa, tuliskan dulu barisan geometrinya. Barisan geometrinya tadi 100, 50, 25 dan seterusnya. Otomatis dari sini kita dapatkan bahwa suku pertama atau A atau U1-nya adalah 100. Maka rasionya kita cari dengan menggunakan penjabaran pertama saja, yaitu U2 per U1 ya, U2 per U1. U2-nya berapa? 50 ya. U1-nya 100. Maka rasionya menjadi 50 per 100. Disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi rasionya adalah 1 per 2. Oke, lanjut kita bagian yang kedua, suku keempat. Iya. Untuk mencari suku keempat anak ibu tentunya kita pakai rumus suku ke N. Iya. Yang mana rumusnya itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Iya, kalau dikatakan suku 4 berarti N-nya 4. Kita masukkan U4 sama dengan, ya masukkan semua nilainya baik A, R, dan N-nya. 100 kali 1 per 2 pangkat 4 kurang 1. Didapatkanlah bahwa U4 sama dengan 100 kali 1 per 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita peroleh 100 kali, ya 1 per 2 pangkat 3 itu artinya setengah, 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2, sebanyak 3 kali diulang ya. Nah, hasilnya menjadi U4 sama dengan 100 kali 1 per 8 ya, sama dengan 100 per 8 ya. Hasilnya menjadi U4 sama dengan 12,5. Jadi suku keempat barisan geometri 150, 25 adalah 12,5. Lanjut pertanyaan terakhir dari soal ini. Jumlah 4 suku pertama atau yang disimbolkan dengan S4. Iya. Perhatikan kembali barisannya anak ibu. Tadi barisannya adalah 100, 50, 25, dan seterusnya ya. Maka dari sana sudah kita dapatkan tadi suku pertamanya adalah 100, rasionya atau R-nya 1 per 2 atau setengah, dimana setengah ini lebih kecil dari 1, sehingga kita pakailah rumus SN, yaitu SN sama dengan A kali buka kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Iya. Kita substitusikan nilai A, R, dan N ke rumus tersebut. Iya. N-nya 4, maka S4 sama dengan 100 kali buka kurung 1 kurang setengah pangkat 4 tutup kurung per 1 kurang setengah sama dengan S4 sama dengan 100 kali 1 kurang 1 per 16 setengah pangkat 4 1 per 16 per 2 per 2 kurang 1 per 2. Nah, di sini terjadi penyamaan penyebut ya, sehingga kita peroleh S4 sama dengan 100 kali buka kurung 16 per 16. Dari mana 16 per 16 anak ibu? Dari 1 ya. 1 itu sama aja dengan 16 per 16. Ini untuk menyelesaikan pecahan yang di dalam kurung ya. Jadinya didapatkan S4 sama dengan 100 kali 16 per 16 dikurang 1 per 16 per 2 kurang 1 per 2 sama dengan, kita dapatkan S4 sama dengan 100 kali buka kurung 16 kurang 1 15, 16 penyebut di bawah, berarti
Hasilnya menjadi 100 kali 15 per 16 per 1/2. Nah, anak ibu, untuk menyelesaikan soal ini kita ingat kembali bahwasanya per atau pembagian pecahan bisa berubah menjadi perkalian apabila penyebut pada pecahan kedua menjadi pembilang. Ya, lihat hasilnya menjadi S4 sama dengan 1500 per 16 per 1/2 sama dengan S4 sama dengan 1500 per 16 kali 2/1. Ingat tadi penyebutkan duanya di bawah ya kan, di bawah per besar. Duanya penyebut. Nah, sekarang berubah jadi kali, maka duanya menjadi pembilang ya. Sehingga kita peroleh S4-nya 1500 per 16 kali 2/1. Anak ibu, ada yang bisa kita tewaskan di sini ya kan? Sistem tewaskan ya kan? Tewaskan dalam arti bisa dikecilkan atau disederhanakan ya. Ya, perhatikan 2 dengan 16. Iya, kita sederhanakan 2 bagi 2 hasilnya 1. 16 bagi 2 hasilnya 8. Maka hasilnya menjadi 1500 kali 1 per 8 kali 1. Maka kita dapatkan S4-nya 1500 per 8. Sehingga kita perolehlah S4-nya sama dengan 187,5. Jadi jumlah 4 suku pertama atau S4 dari barisan geometri 150, 25 dan seterusnya adalah 187,5. Oke anak ibu, demikian penyelesaian contoh soal yang kedua. Ibu harap kalian paham ya. Oke. Ya anak ibu, lanjut kita ke bagian ketiga materi kita hari ini, yakni menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan derek geometri. Ada beberapa soal di sini yang akan kita selesaikan anak ibu. Tentunya nggak semua soal yang ada ya, tapi ada 3 soal yang ibu angkat ke permukaan. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya ilmu kamu untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Oke. Nah, lihat yang pertama, soal yang pertama ibu kasih di sini. Yang manakah dari barisan bilangan berikut yang merupakan barisan geometri? Ada ibu kasih 2. Yang pertama barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan yang kedua, yang bagian B, barisan negatif 2, 4, negatif 8, 16 dan seterusnya. Ya, kita selesaikan secara singkat dan sederhana. Oke, bagian pertama kita tuliskan dulu barisannya. Barisannya adalah 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Iya, anak ibu seperti biasa kita tentukan dulu mana U1, mana U2, mana U3, mana U4 ya. Maka di sini U1-nya adalah 3, U2-nya 5, U3-nya 7 dan U4-nya 9. Nah, kalau dinyatakan untuk membuktikan suatu barisan itu adalah barisan geometri adalah rasionya sama atau rasionya tetap untuk setiap suku pada barisan geometri. Kita periksa, cari rasionya apakah sama atau tidak. Iya, syarat barisan geometri tadi ya, udah ibu bilang ya, rasio harus sama atau tetap. Nah, kita cari rasio itu adalah UN per UN kurang 1. Berarti U2 per U1 harus sama dengan U3 per U2 harus sama dengan U4 per U3. Kita masukkan nilainya. Iya, U2 per U1 yaitu 5/3. Apakah sama dengan U3 per U2? 7/5. Apakah sama dengan U4 per U3? 9/7. Iya, 5/3 tidak sama dengan 7/5 dan tidak sama dengan 9/7. Maka syaratnya tidak dipenuhi. Sehingga barisan itu bukan barisan geometri. Ya, gampang ya anak ibu. Tapi kalau kita penasaran apakah barisan itu barisan aritmatika atau bukan, kita boleh cek. Karena dia bukan barisan geometri, coba kita cek apakah dia barisan aritmatika. Ingat, barisan aritmatika syarat utamanya adalah beda harus sama atau tetap.
Iya, setelah kita selidiki, lihat tulisan yang berjalan, maka bedanya sama, yaitu 2. Iya, U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3. Kita periksa, bedanya sama. Maka dapat disimpulkan barisan yang pertama yaitu 3579 bukan barisan geometri, tapi dia merupakan barisan aritmatika. Oke. Nah, yang kedua yaitu barisan negatif 2,4, negatif 8,16. Kita selidiki rasionya ya. U1-nya negatif 2, U2-nya 4, U3-nya negatif 8, dan U4-nya 16. Syarat barisan geometri adalah rasionya harus sama atau tetap. Kita cari. Iya, masukkan nilainya U2 per U1, yaitu 4 per negatif 2. U3 per U2, yaitu negatif 4 per negatif 8 per 4. U4 per U3 berarti 16 per negatif 8. Iya anak ibu, untuk menyelesaikan soal ini kamu harus ingat kembali ya, positif dibagi positif hasilnya positif ya, negatif dibagi negatif hasilnya positif, selainnya negatif ya. Berarti positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif ya. Berarti 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2. 16 dibagi negatif 8 hasilnya negatif 2. Maka hasilnya anak ibu, hasilnya perbandingan itu adalah negatif 2. Iya, karena rasionya sama atau tetap, maka dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut adalah barisan geometri. Iya, demikian anak ibu soal kita yang pertama. Lanjut kita soal yang kedua ya. Nah, apa katanya soal kedua? Lihat, perhatikan anak ibu. Soal yang kedua, pada suatu barisan geometri diketahui besar U3 sama dengan 18 dan U6 sama dengan 486. Tentukanlah rasio dan suku pertama pada barisan tersebut. Nah, kita buat yang diketahui dari soal ini adalah U3-nya 18, U6-nya 486. Sementara yang ditanyakan dari soal ini adalah, ingat tadi yang diketahui adalah barisan geometri. Yang ditanyakan dari soal itu adalah rasio ya dan suku pertama atau A. Kita jawab pertanyaan yang pertama yaitu rasio ya. Nah, seperti biasa nah Ibu, lihat U3 di sini dinyatakan 18. Apa rumus umum dari U3? Atau apa bentuk umum dari U3? Iya, U3 itu adalah AR pangkat 2. Ya kan? Maka kalau U3 sama dengan 18, berarti AR pangkat 2 sama dengan 18. Nah, kita perhatikan U6. Iya, U6-nya dinyatakan 486. Berarti AR pangkat 6 kurang 1 sama dengan 486. Atau dengan kata lain, AR pangkat 5 sama dengan 486 ya. Ingat, kita berangkat dulu dari bentuk umum masing-masing suku yang diketahui. Nah, setelah itu anak ibu, substitusilah U3 ya, suku terkecil ke suku terbesar yang diketahui ya. Ya, kita masukkan ya. AR kuadrat ya, AR pangkat 5 itu dari mana? Sama itu dengan AR kuadrat kali R pangkat 3 sama dengan 486. AR kuadrat itu sendiri bentuk umum dari U3, berarti iya, lihat ya, sama ya. Berarti bentuknya jadinya 18 kali R pangkat 3 sama dengan 486.
ya. Nah, setelah ini anak ibu, R pangkat 3 kita apain supaya tinggal dia di sebelah kiri? Iya, kita bagikan yang sebelah kanan dengan konstanta yang menempel pada R pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 486 per 18. Ya, kita dapatkanlah R pangkat 3 sama dengan 27. Ya, sehingga R itu diperoleh dari akar 3 dari 27. Maka R sama dengan 3. Iya. Jadi rasionya yang kita dapatkan adalah R sama dengan 3. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua, yakni suku pertamanya. Ya. Kita cari suku pertamanya. Anak ibu, untuk mencari suku pertama, kamu boleh masukkan nilai rasio yang kamu dapatkan ke bentuk suku yang paling kecil atau yang paling besar, terserah. Tapi lebih enak menghitungnya kalau kita masukkan dia ke suku terkecil. Iya. Rasionya tadi 3, kita masukkan ke bentuk umum suku ketiga, ya. Suku ketiga sama dengan 18, maka masukkan AR kuadrat sama dengan 18, R-nya tadi 3, kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, berarti A kali 3 kuadrat sama dengan 18. Berarti A kali 3 kuadrat berapa anak ibu? 9. Berarti A kali 9 sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 per 9. Sehingga A sama dengan 2. Jadi suku pertama dari barisan geometri tersebut adalah 2. Iya. Paham ya anak ibu ya? Lanjut kita ke contoh soal yang berikutnya. Ini contoh soal yang ketiga. Iya. Amuba akan berjumlah 2 kali lipat dari amuba awal saat melakukan pembelahan diri. Jika banyaknya amuba awal adalah 3, hitunglah banyaknya amuba setelah pembelahan diri ke 9. Ya, kita selesaikan anak ibu ya. Yang diketahui dari soal adalah R-nya ya berjumlah 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat. Berarti R-nya sama dengan 2. Kemudian banyaknya amuba awal atau 0 sama dengan 3, ya. Kemudian kita buat apa yang ditanya dari soal. Yang ditanya dari soal adalah banyaknya amuba setelah pembelahan diri yang ke 9. Berarti U9, ya. Kita jawab. Nah, yang pertama sekali kita cari suku pertamanya, ya, supaya bisa kita mencari U9. Suku pertamanya pada soal ini kita dapatkan dari banyak amuba awal dikali rasionya. Berarti U1 atau A-nya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Iya, R-nya sama dengan 2, U1-nya 6, tinggal masukkan ke rumus UN-nya. UN-nya adalah AR pangkat N kurang 1. Berarti A9 sama dengan A kali R pangkat 9 kurang 1, ya. Masukkan nilai A dan R-nya, ya. Maka U9 sama dengan 6 kali 2 pangkat 8 sama dengan 6 kali 256. Maka U9-nya sama dengan 1536. Jadi banyaknya amuba setelah pembelahan diri ke 9 adalah 1536 amuba. Oke? Iya, demikian 3 soal yang Ibu angkat dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Iya, anak Ibu, supaya kamu lebih mahir, Ibu sediakan di sini latihan soalmu yang kamu kerjakan di rumahmu masing-masing. Hanya 4 soal anak Ibu, dan saya yakin ini cukup melatih kamu, ya.
Soal ini kamu kerjakan seperti biasa di double folio, kemudian foto dan kirim ke Edmodo kita. Ibu tunggu hasilnya di Edmodo paling lama tanggal tanggal berapa? Paling lama tanggal 25 Agustus ya, 25 Agustus 2020 ya. Oke. Terima kasih anak ibu, semoga anak ibu paham. Selamat mengerjakan, salam sehat, see you again.